Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Olga Alexia dengan NIM 134240079. Hari ini saya dan kelompok saya akan memandu proses pemodelan part menggunakan SolidWorks. Ini merupakan part secara 3 dimensi yang ingin kami buat. Untuk rinciannya dapat dilihat di sini, di mana ada top view, front view, dan left view. Oleh karena itu, kami akan memulai dengan membuat base-nya terlebih dahulu. Di mana kita pencet File, New, Part, lalu OK. Pertama, kita harus mengubah yang bagian ini menjadi mmgs, karena satuan yang ingin kita gunakan adalah milimeter, lalu kita pencet top plane, baru sketch. Karena base-nya itu gambar kotak, jadi kita akan membuat kotak terlebih dahulu. Seperti itu, terus kita sesuaiin ukurannya, dari samping itu 132, dan dari depan itu 128. Jadi kita bisa melakukan pengukuran menggunakan Smart Dimension. Ini diubah menjadi 132, dan untuk bagian depannya, itu diubah menjadi 128. Apabila sudah, kita bisa melihat ketentuan lainnya, di mana ujungnya itu harus di-fillet dengan R16 dan juga dibuat lingkaran di kiri dan kanan dengan diameter 10. Jadi langsung aja kita fillet. Kita pencet garis yang ingin kita fillet. Terus nanti itu di antara kedua garis tersebut akan di-fillet. Ini bisa kita ganti ke 16 mm seperti itu. Pencet OK. Terus kita gambar lingkaran. 2 Smart Dimension. Lingkarannya itu 10 untuk masing-masing. Setelah itu kita bisa langsung extrude boss. Ini untuk mencapai ketebalan tertentu karena kita ingin membuat secara 3 dimensi. Ini tingginya itu 12. Nanti ke samping itu juga sama 12. Jadi kita bisa langsung extrude ini yang 10 diganti ke 12 mm. Seperti itu. Namun ini belum selesai karena kita harus gambar bagian atasnya yang ini. Itu kurang lebih caranya sama, tapi kita menggunakan front plane. Jadi kita sketch aja dari sini, kita pencet front plane, kita drag, pencet sketch, terus kita gambar kotak seperti tadi. Terus kita smart dimension sesuai ukuran yang ada di ketentuannya. Ini kan 128. Terus tadi itu dari base ke bagian paling atas itu 56 mm. Jadi kita ubah aja. Nah, tadi tuh kedua ujungnya harus di fillet. Filletnya sama, kalau misalnya dilihat dari sini, itu sama 16 R-nya dengan diameter lingkaran masing-masing 10. Kita lihat dulu posisi lingkarannya. Itu dari bawah ke titik pusat 41 dan dari kedua ujung kiri dan kanan itu 15. Jadi bisa langsung kita sesuaiin. Ini untuk filletnya itu 16 udah sesuai, kita pencet checklist. Terus kita gambar lingkaran di atasnya seperti ini. Sekarang kita tinggal menyesuaikan ukurannya. Dari bawah ke titik pusat itu 41. Jadi tinggal kita ubah ukurannya. Ini juga 41. Serta dari samping itu 15. Sekarang kita ubah diameternya itu jadi 10. Seperti itu. Habis itu kita bisa pencet features, extrude boss. Terus kita extrude bagian yang kita inginkan. Tapi ini kan bisa dilihat arahnya masih kebalik. Jadi kita tinggal pencet from-nya, diubah menjadi surface. Terus kita pencet yang ini, karena kita extrude mau dari bagian sini. Jadi ini menjadi acuannya. Kita lihat ketebalannya itu 12. Jadi kita ubah ini menjadi 12. Ini udah cocok, tinggal pencet OK. Jadi untuk base-nya sudah jadi, tampilannya akan kurang lebih seperti ini. Oke, setelah mendapatkan bentuk silinder, gambarnya jadi seperti ini, kita mau bikin side plate-nya, yaitu bagian yang ini. Itu kita bisa bikin dari atas, biar langsung terhubung sama silindernya. Kalau misalnya kita bikin dari samping, itu dia suka tidak connect, maka kita milih plane yang ini, terus kita sketch, kita gambar ulang dulu lingkarannya. R-nya itu 28, karena lingkaran yang mau ditempelin itu diameternya 56. Terus jangan lupa juga kita bikin center line untuk memudahkan. Nah, selanjutnya bisa dilihat di sini, ini tuh ukurannya 12 kan, panjangnya. Berarti dari kiri ke center line 6, dan juga dari kanan ke center line itu 6. Kita bisa langsung gambar pakai line dari sini ke lingkarannya.
harus 90 derajat. Seperti itu. Sebentar. Ini tuh kita bisa lihat kalau ini ada kelewat kan. Ini bisa langsung di-trim aja. Oke, selanjutnya ditutup. Baru kita gunakan Smart Dimension untuk menyesuaikan ukurannya dari center line ke sini. Itu tuh 6 harusnya. Terus dari sisi satunya ke center line itu juga 6. Nah, untuk bagian yang nggak akan digunakan, lingkarannya itu bisa di-trim aja, which is bagian ini. Jadi hanya menyisakan bagian yang diinginkan. Untuk center line-nya juga sama. Langsung kita extrude aja. Oke, jadi hasil extrude-nya itu nanti kayak gini. Tapi ini karena masih dari plane, kita bisa pencet aja surface. Biar dia bisa sesuai dengan patokan yang kita inginkan. Dari bawah, tingginya itu kita lihat dulu. Di sini kan 89. Nanti untuk bagian yang berlebih itu bisa kita potong. Jadi kita bikin tingginya 89. Di sini udah oke, kita pencet oke. Selanjutnya, kita bisa potong bagian yang tidak diinginkan. Ini pencet sketch lagi. Kita pakai line, misalnya dari sini, ujung sini. Kita mau potong sampai ujung eh, sini. Selanjutnya kita bisa extrude cut langsung bagian ini. Ini kan udah melebihi panjangnya, jadi kita bisa langsung pencet check aja. Dah, nggak, nanti bentuknya itu akan seperti ini. Tapi ini belum selesai karena kita masih ada fillet di bagian ini. Filletnya berapa? Ternyata radiusnya 2. Jadi langsung aja kita pencet fillet yang ini. Terus kita bisa pencet bagian yang mau kita fillet mulai dari ujung samping atas. Filletnya itu R-nya 2. Terus bagian atas juga jangan lupa. Ini R-nya sudah 2 milimeter, berarti kita bisa langsung pencet OK. Sekarang tinggal bagian yang bawah yang untuk di fillet, kita bisa langsung pencet, dan ini tuh harusnya udah langsung terhubung, tinggal pencet bagian belakangnya. Serta yang ini. Kita pencet OK. Oke, sudah jadi, berarti hasilnya akan seperti ini, kurang lebih. Halo semuanya, kenalin nama saya Alexandra Melinda dengan NIM 134240059 akan melanjutkan bagian berikutnya. Di sini sudah dibuat part base-nya, kemudian saya akan melanjutkan part yang bagian silinder ini. Oke, pertama-tama kita akan buat silinder ini dengan circle ya, atau lingkaran di bagian sini, kemudian di normal to, kemudian langsung saja sketch. Pilih circle dan buat lingkarannya. Kemudian Smart Dimension. Ukurannya itu bisa dilihat di sini itu 56 ya. Untuk ukuran yang ini tuh 56. Nah, kita juga harus mengukur jarak dari titik ini ke titik tengah ini dan titik ini ke titik tengah ini. Oke, pertama-tama yang bawa dulu dari titik ini ke titik ini. Itu tadi ukurannya bisa dilihat di sini ya, 128 kurang 64. 64 ya hasilnya. Nah, ini udah 64 karena tadi kita buatnya di tengah-tengah ya. Usahakan buatnya di tengah-tengah supaya lebih memudahkan. Langsung saja, oke. Kemudian, untuk jarak yang titik ini ke titik ini, itu jaraknya bisa dilihat di sini, yaitu 72, tapi dengan plus extrude-nya ya. Berarti untuk jarak yang kita 72 dikurang 12. 12 itu jarak extrude ini ya. Langsung saja. Jadi 60. Klik centang lagi. Nah, selanjutnya kita tinggal mengekstrud. Ekstrudnya itu sejauh bisa dilihat di sini 148 ya. Beserta ini tuh ekstrudnya udah 12, jadi 148 kurang 12. Langsung saja features, extrude boss. Nah, 148
dikurang 12. Nggak usah dihitung dulu karena supaya lebih memudahkan dan lebih mempercepat waktu. Jangan lupa merge result-nya di checklist atau dicentang, karena jika tidak akan terjadi kemungkinan error, yaitu silinder yang kita mau buat ini tidak menyatu atau terpisah dengan bagian base-nya, sehingga harus dicentang ya. Kemudian klik OK. Kemudian di bagian bawahnya tadi ada di fillet. Nah, di filletnya itu 3 mili ya, radiusnya 3 mili. Langsung saja features, fillet, diklik bagian ini, diganti radiusnya 3. Klik OK. Nah, udah jadi. Kemudian tinggal kita buat bagian atasnya. Kenapa kita buat 2 kali? Karena diameternya beda ya di si extrude-nya. Nah, diameter yang kedua itu ukurannya 40. Langsung saja sketch. Tadi udah di normal tuh, kemudian di sketch. Langsung saja buat lingkaran. Utamakan selalu di tengah-tengah ya, biar lebih memudahkan. Smart Dimension. Kemudian tadi ukurannya 40. Langsung saja tulis 40. Nah, kemudian di extrude lagi ya. Di extrude-nya tuh totalnya 152, tadi udah di extrude 148 ya. Nah, jadi 152 kurang 148. Features, extrude boss, kurang 148. Tidak usah dihitung langsung, karena nanti langsung ke detect, jadi 4 mili. Dan jangan lupa di merge result juga, karena supaya tidak terjadi kemungkinan error, karena silinder ini menyatu ya. Langsung saja. Nah, kemudian, jika dilihat dari drawing, part yang ini tuh, bagian yang ini, itu di fillet ya. Di filletnya tuh sejauh 2 mili radiusnya. Oke. Fillet, langsung features, fillet. Yang mau di fillet itu bagian ini dan bagian ini. Nah, sejauh 2 mili ya radiusnya. Tinggal diganti 2. Oke. Nah, sudah jadi deh di bagian extrude-nya. Sekarang kita tinggal membuat lubangnya. Nah, lubangnya itu bisa dilihat di bagian ini. Ini tuh menampilkan lubangnya. Nah, lubangnya tuh 2 diameternya juga beda ya. Jadi ada 2 diameter, yang pertama 20. Kita buat dulu yang 20. Sama, caranya klik di sini, kita mau buat di bagian ini. Kemudian normal to, kemudian di sketch, circle. Lagi-lagi di bagian tengah ya, usahakan. Kemudian smart dimension. Tadi itu ukurannya 20. Nah, kemudian kalau tadi extrude boss, sekarang extrude cut. Sejauh, bisa dilihat ini, totalnya kan 152. 152. Nah, bagian yang diameter yang kedua itu 92 ya tingginya. Jadi, langsung saja 152 dikurang 92. Nah, 60. Oke. Nah, kemudian diameter kedua itu 32, namun mulainya dari lubang titik akhir lubang yang diameter yang pertama. Jadi kita harus membuat plan terlebih dahulu. Caranya sama, normal to lagi. Kemudian reference plan. Jaraknya 152 ya tadi. 152 dikurang 92. Sama jaraknya. Kurang 92. Nah, kemudian dicentang flip offsetnya karena kita mau ke bawah ya. Oke. Kemudian kita bisa memperbesar plan-nya sesuai dengan keinginan kita agar lebih memudahkan juga ya. Kemudian langsung saja di sketch, di plan-nya udah di normal tuh tadi. Circle, bagian di tengah lagi bikinnya.
Kemudian lubangnya 32 ya diameternya. Smart Dimension lagi, 32. Oke. Nah, ini dilubangi dengan jarak tingginya tuh 92. 92 tuh udah sama base-nya ya. Jadi kita bisa saja langsung features, extrude cut, langsung through all pilihnya. Karena dia sampai bawah ya, menembus sampai bawah. Oke, langsung saja. Oke. Nah, sudah jadi deh part yang bagian ini. Bisa kita lihat ya, ada 2 lubang berbeda. Nama saya Jonathan Triki dengan NIM 134242021. Di sini saya mau melanjutkan gambar yang telah dibuat oleh teman saya tadi. Saya akan membuat lingkaran yang punya 8 lubang di dalamnya. Pertama-tama kita perlu tahu letak dari piringan tersebut. Nah, piringan ini letaknya, permukaannya letaknya di sini, di 15 mm terhadap titik ini. Nah, kita perlu buat plane yang kurang lebih gambarnya seperti ini, bentuk biru ini. Cara buat plane pertama, kita tekan feature, lalu reference, kita tekan plane. Nah, di sini kita membuat berjarak 15 mm ke kanan. Udah di sini benar 15 mm, kita flip offset, udah. Biar lanjut, kita perbesar plane-nya. Kita mau buat sketch lingkaran yang 80 mm di sini. Pertama kita normal tuh dulu biar mempermudah gambar, lalu tekan plane-nya, sketch. Lanjut, kita tentukan titik pusatnya terlebih dahulu, dia berjarak 120 terhadap 120 secara vertikal terhadap titik ini dan 72 secara horizontal terhadap titik ini. Pertama kita sketch kan circle dari sini. Circle, lalu secara vertikal 120, secara horizontal 72. Oke. Dan punya diameter 80. Selanjutnya kita membuat sketsa 2 dimensi kita menjadi 3 dimensi. Nah, kita memanfaatkan feature yang namanya extrude boss base, di mana kita bisa membuat sketch kita 2 dimensi jadi 3 dimensi. Nah, di sini lebarnya dia 8 ya. Lalu arahnya ke kanan dari plane yang kita buat. Kita tinggal reverse direction, tinggal tekan ini. 8 sudah benar. Lanjut. Karena udah terbentuk, kita lanjut. Selanjutnya kita membuat lubang yang di dalamnya nih. Pertama-tama kita perlu membuat lingkaran bantuan. Nah, lingkaran bantuan yang punya jari-jari 30 nih. Pertama-tama normal tuh terhadap ini dulu. Normal tuh terhadap ini. Lalu kita tekan permukaannya, tekan sketch. Lalu sepertinya kita perlu titik bantu di mana buat nentuin sepusat. Di sini kan kita bisa lihat sepusat. Oke, tekan. Lalu kita sketch saja langsung. Kita buat lingkaran sepusat terhadap lingkaran yang besar dengan diameter 60. Karena lingkaran ini bertindak sebagai lingkaran bantuan saja, kita tekan for construction. Lanjut, kita membuat lubang yang jumlahnya 8, yang dengan diameter 10 nih. Pertama, kita buat di sini, satu saja, 10, ya diameter 10. Nah, di sini kita cuma perlu buat satu saja, lalu bentar, kita buat satu dulu lah ya, extrude cut, lalu up to surface terhadap surface yang ini. Lanjut, kita bisa manfaatkan fitur circular pattern di sini. Pertama kita tekan feature-nya yang lubang yang telah kita buat dengan surface-nya yang ini. Surface lingkaran yang besar. Nah, sudah didapatkan 8 lingkaran di piringan ini. Lanjut, saya akan membuat tabung yang di sini. Tabung ini pertama-tama agar tidak menghalangi proses sketch, saya hide terlebih dahulu di sini. Pertama-tama kita perlu buat plane di mana dia tangan terhadap silinder ini. Lanjut, kita normal tuh dulu. Pertama kita reference plane, kita membuat seperti ini paralel dengan second reference-nya yang ini. Kebalik, flip offset. Oke, sesuai sama yang kita harapkan. Kita hide dulu lah ya biar nggak ganggu. Lanjut, di sini dia punya jari-jari 33 nih di sini nih. Oke, kita normal tuh dulu. Karena tadi udah tahu dia sepusat semua, kita gunain referensi titik yang telah kita buat sebelumnya. Dia punya diameter 33 kan. Oke,
karena sketsnya udah jadi, kita mau buat dari 2 dimensi ke 3 dimensi. Pakai apa? Ya, pakai extrude boss base. Di mana kita perlu dua arah. Di mana yang pertama buat surface yang ini, piringan dan surface silinder. Lanjut, buat arah yang pertama, arahnya ke sini, arah yang kedua ke silinder yang ini. Oke, udah bener. Selanjutnya kita tinggal nyesuaiin detailnya. Pertama kita perlu gambar fillet. Fillet yang ini punya jari-jari 3 nih. Pertama kita feature fillet, tekan permukaannya. 3 udah bener, 3 oke. Selanjutnya kita mau buat lubangnya di sini. Lubang yang ini pertama aku nyaranin buat lubang yang kecil dulu nih. Yang tembus sampai sini. Yang tembus sampai silinder. Nah, di sini bisa dilihat dia punya jari-jari 15 nih. Pertama kita normal itu dulu terhadap permukaan yang ini. Kan sketch. Kita mau sketch terhadap ini. Oke. Lanjut kita buat lingkaran yang diameternya 15 nih. 15. Udah. Terus kita extrude cut karena kita mau buat lubang yang tembus sampai permukaan ini. Nah, caranya gimana? Kita to next nih. Nah, udah. Oke, kita tinggal buat lubang yang besar yang punya diameter 30 nih. Lanjut kita buat sketch lagi di sini. Oke. Sketch lagi di sini dengan diameter 30. 30 terus kita extrude cut nih terhadap surface yang piringan besar yang belakang. Lanjut kita extrude cut. Satu surface ya. Surface terhadap surface yang ini. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu, udah selesai. Lanjut teman saya. Saya Putut Bagus, saya akan melanjutkan pekerjaan dari teman rekan-rekan sebelumnya. Baik, selanjutnya kita mulai, kita buka ke SolidWorks-nya. Ini adalah pekerjaan sebelumnya, kita perhatikan dulu, kita amati dulu apa yang akan kita buat. Di sini yang kita buat adalah bagian ini, kita lihat bahwasannya di sini ada terbentuk dari 3 lingkaran. Yang pertama jari-jarinya 20, kemudian di sini ada yang jari-jari 8, kemudian dia akan dilubangi dengan 3 lingkaran juga. Ini diameternya 8, diameternya 25, dan juga diameternya 8. Oke, selanjutnya kita langsung bikin aja. Oh ya, ini dia sampai ke ujung sini ya. Oke, kita lanjut ke pembuatannya. Pertama kita ke bagian sini, karena dia akan dibikin di sini. Selanjutnya kita bisa bikin reference geometri. Di sini kita bikin plan. Selanjutnya kita cek dulu jaraknya. Jaraknya dari ujung adalah bisa kita lihat di sini 10 cm, 10 mm. Oke, kita bikin 10 mm. Udah benar 10 mm. Terus kita flip offset karena saya pengennya di sini. Oke. Terus kita besarin. Oke. Selanjutnya, setelah ini kita bikin dia hadap ke depan. Seperti ini. Nah, selanjutnya tips dari saya adalah biasanya saya bikin garis bantu dulu di sini. Jadi akan bikin garis bantu dan pastikan dia lurus dan nempel di sini. Oke, selanjutnya kita ke Smart Dimension. Kita cek jarak dia berapa. Di sini dia jaraknya adalah, perhatikan ada 72 mm. Kita input saja 72. Selanjutnya kita lanjut buat lingkarannya. Pertama tadi ada 20 ada 30 ya, 30 dari jarinya. Kita bikin di sini. Kita beri dimensi 30. Baik. Selanjutnya kita langsung ke feature, kita ke extrude boss. Nah, di sini kita ke arah sebaliknya. Nah, ini kebalik. Kita ubah arahnya dulu dan kita pilih yang up to next supaya biar langsung ke sini. Bisa juga pakai yang lain, kalian bisa pelajari sendiri. Tapi nah ini biar lebih mudahnya pakai up to next. Oke. Nah, selanjutnya tadi di sini kan ada 3 lingkaran, dibentuk 3 lingkaran juga. Yang ini yang akan kita bikin. Oke, di sini kita akan gambar lingkaran yang pertama. Pastikan dia di tengah supaya tidak perlu memberikan relasi lagi. Oke, di sini dia besarnya adalah jari-jarinya 20. Berarti dia 40 ya.
Nah, jari-jari 20 jadi dia 40 diameternya. Terus kita tambahkan 2 lingkaran di kanan dan kirinya di sini dan juga di sini. Nah, pertama-tama kita akan buat relasi supaya mereka bertiga pada garis horizontal yang sama. Jangan lupa dipencet shift. Kita pilih horizontal. Selanjutnya saya ingin ini mereka berdua besarnya sama. Kita pilih equal. Selanjutnya kita berikan dimensi. Dimensinya di sini adalah jari-jarinya 8, jadi dia 16 ya. 16 diameternya. Selanjutnya kita beri jarak. Baik, jaraknya adalah jaraknya 9,64, jadi 35. Begitu juga yang sebelahnya, di sini ada 35. 35, baik. Nah, selanjutnya kita akan bikin garis yang menyinggung. Jadi di sini kita bikin garis. Teman-teman bisa langsung bikin aja kayak gini. Pastikan dia ada relasinya ya. Jadi ketika kita lihat gini langsung fully defined. Kalau misalkan tidak fully defined, langkah yang bisa dilakukan adalah membuat relasi secara manual. Misalkan ini gagal ya. Udah, nanti kita betulkan. Kita lanjut ke sini. Oke. Ini juga gagal. Nanti kita betulkan juga. Nggak pas saya tadi garisnya. Oke, kita bikin di sini. Oke. Nah, di sini caranya pertama ini kita delete yang bagian ini. Karena dia akan merusuh nanti. Nah, setelahnya kita bikin relasi. Dari ini ke sini. Kita jangan lupa pencet shift. Kita pilih tangan. Oke, begitu juga yang ini dengan yang ini. Kita bikin dia tangan. Oke, sudah. Lagi yang ini dengan yang ini kita bikin tangan. Selanjutnya ini dengan ini. Oh, sudah ya. Sudah tangan. Oke. Selanjutnya kita lakukan trim entities. Oke, kita potong. Nah, bentuknya akan sama dengan yang tadi kita buat. Selanjutnya kita langsung ke feature. Kita ke extrude boss. Kita arahnya ke belakang. Kita ubah dulu arahnya. Kita bikin 8. Oke, karena di drawingnya tadi mensyaratkan 8. Selanjutnya kita bikin lingkaran untuk melubangi. Nah, pertama kita klik kanan, kita pilih sketch. Setelah itu kita ambil lingkarannya, pastikan dia di tengah. Kita cari tengahnya. Nah, di sini supaya kita tidak perlu memberikan relasi lagi. Begitu di sini juga. Terus selanjutnya yang di sini. Mari kita cari. Nah, oke. Kita select, terus kita pilih supaya mereka berdua sama ya, jadi dimensinya sekali saja. Terus kita bikin di sini tadi smart dimension, ya. Smart dimension, kita bikin di sini jari-jarinya tadi adalah 25, kita masukkan 25, dan yang di sini diameternya adalah 8 ya. Oke, sip. Setelah itu kita langsung ke fitur, selanjutnya kita extrude cut. Lagi-lagi di sini kita pilihnya up to next karena di gambar bisa diperhatikan bahwasanya dia bolong semua ya. Ya di sini dia kelihatan bolong. Baik, kita langsung lanjut aja. Hit down dan udah bolong semua. Oke, selanjutnya terakhir adalah kita bikin ini. Di sini ada fillet. Oke, kita bikin filletnya dulu. Kita pilih yang ini, jangan lupa pencet shift supaya lebih mudah. Terus kita pilih bagian ini, kita shift juga. Lanjut ke features, terus ke fillet. Terus pastikan dia di sini sesuai yang diminta. Filletnya adalah 3. Jari-jarinya 3. Jadi kita pilih di sini 3, kita pencet OK dan sudah jadi. Oke, selanjutnya yang terakhir jangan lupa kita bikin ini materialnya kita harus definisikan. Edit material, kita pilih materialnya adalah di sini IC1010 steel hot roll. Oke, kita pilih yang IC10A ini. Kita apply. Udah apply, oke, udah selesai. Jadi gitu aja guys. Terima kasih. Oh, sebelum itu mari kita cek dulu untuk memastikan masnya benar. Di sini 4580, sedangkan di drawing adalah 4581. Karena galatnya kurang dari 1%, jadi dijamin ini udah betul.